Poter, kembali lagi bersama saya Rahayu di acara yang paling dinantikan apalagi kalau bukan Poter, podcast Elementer. Nah, Sobat Poter, sekarang Rahayu ditemani dengan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, untuk sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan bintang tamu kita yang istimewa pada malam ini. Hai Kak Gunawan dan Kak Ulan. Hai. Hai, Oke, jadi kita mau kenalan lebih lengkapnya lagi dengan Kak Gunawan dan Kak Ulan. Bisa sapa Sobat Poter kita? Oke. Halo sahabat Moter, perkenalkan nama saya Siti Nurlanka Sajiu, biasa disapa dengan Mulan. Saya sebagai daerah Dewan Pengarah Organisasi Ikatan Mas Indonesia Kabupaten Bangkai. Hmm, next. hai Sobat Peter. Perkenalkan nama saya Ahmad Gunawan. Saya di sini selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Indonesia Kabupaten Banggai di Provinsi Gorontalo. Oke, Nah, Sobat Poter, topik kita pada hari kali ini adalah IMIKB bercerita dengan dua bintang tamu yang sangat istimewa pada hari ini yaitu Kak Gunawan dan Kak Ulan. Nah, Sobat Poter, kita akan bercerita tentang apa itu organisasi IMIKB. Nah, dari Kak Gunawan dan Kak Ulan, bisa dijelaskan sama Sobat Poter apa sih itu IMIKB? Silakan. oke. Jadi Sobat Peter, IMIKB adalah organisasi daerah yang mana dia berasal dari Kabupaten Banggai berkedudukan di Provinsi Gorontalo yang mana itu sekarang kita kenal dengan apa? Ikatan Mahasiswa Indonesia Kabupaten Banggai atau IMIKB Provinsi Gorontalo. Nah, jadi Sobat Peter bisa ketahui bersama bahwa IMIKB ini adalah salah satu organisasi daerah yang mana sudah di tahun 2023 ini yang ke-27 tahun. Artinya sudah cukup lama di Provinsi Gorontalo. Jadi begitu. Dan daripada tujuan daripada IMIKB ini di Provinsi Gorontalo berada adalah sebagai bentuk wadah untuk menyalurkan ilmu pengetahuan dari itu berbagai macam bidang, misal sosial, politik, ekonomi, dan yang tentunya budaya. Nah, mungkin itu dulu kalau dari singkat pembukaan dari saya selaku ketua umum. Nah, luar biasa Sobat Poter. Nah, pasti ada Sobat Poter yang kepo nih, di mana sih sekret atau tempatnya dari organisasi IMIKB sendiri di Gorontalo? Oke. Jadi Informasi. untuk lokasi dan sekretariat dari organisasi daerah paguyuban organisasi kita yang Iya. tercinta itu ada alamatnya di Jalan Dewi Sartika, Lorong Kamboja, dekat kampus UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, itu dia informasi untuk Sobat Poter. Kemudian pasti Sobat Poter nih ada yang kepo lagi dengan Kak Gunawan dengan Kak Wulan. Kira-kira Kak Gunawan dengan Kak Wulan sudah join gabung dengan paguyuban IMIKB itu dari tahun berapa? Oke. Jadi kalau saya sendiri ya Ya. gabung di KB itu sejak tahun 2019 Mm-mm. pas saya jadi maba. Kebetulan ada juga teman-teman yang sudah mendahului, sudah tergabung di IMIKB mengajak saya dan beberapa juga doktrin bahwa organisasi ini adalah organisasi daerah yang kemudian ini betapa sangat pentingnya ketika kita berada di dalam. Maka kemudian Hmm. saya berniatkan diri untuk masuk di IMIKB dan berproses di IMIKB sampai dengan sekarang. Ya. Dari Kak Gunawan sendiri gimana? Ya baik, kalau dari saya tergabung di IMIKB sejak tahun 2020 sama Hmm. dari semenjak saya maba. Ya, iya sih, saya juga kemarin masuknya IMIKB itu selain atas dasar kemauan Iya. karena ajakan juga dengan teman-teman yang sudah terdahulu dan juga memang
organisasi ini punya tradisi setiap tahunnya ya kita buat sosialisasi di daerah. Sehingganya secara tidak langsung kita yang di daerah Kabupaten Bangga itu kenal. Hmm, Ya, ah, jadi oke. Next question nih Kak, bagaimana sih pengaruh dari keikutsertaan Kak Gunawan dengan Kak Ulan uh, di organisasi atau paguyuban IMIKB ini sendiri? Gimana dampak atau pengaruh dari organisasi IMIKB di kehidupan Kak semenjak bergabung dan sebagai mahasiswa yang merantau di daerah Gorontalo? ya, jadi eh, dari saya dulu ya. Iya, Kak Gunawan. Kalau dari saya sebenarnya asik sebenarnya ya kan. Pertama ini kan organisasi Iya, kedaerahan. iya. Nah, jadi secara tidak langsung kami yang berada di MKB ini merasa kayak ya walaupun memang kita di Gorontalo, Mm. tapi rasanya itu kayak di daerah begitu. Hmm. Karena nuansa daripada organisasi ini dari segi bahasa pun tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi itu salah satu apa ya pengaruh yang saya pikir itu harus kita lestarikan karena budaya sampai dimanapun kita tidak akan pernah itu kita hilangkan Iya. dari segi bahasa literatur kita jangan pernah diubah. Ini itu dari saya. Dari Kak Ulan sendiri gimana nih? Oke, kalau dari saya ya Iya. pengaruh IMIKB sejauh ini, kalau kita bertanya bagaimana pengaruhnya mungkin sangat besar bagi saya, Hmm. karena sejak awal tercover atau berada di Ikatan Mahasiswa Indonesia Kabupaten Banggai sejak 2019, tentunya teman-teman mahasiswa Kabupaten Banggai yang dulunya kita tidak kenal per kecamatan, sekarang kita kenal. Terus apalagi ya kebudayaannya juga mungkin masih bisa terasa hangat ketika kita di Gorontalo merasa bahwa nuansa Kabupaten Bangga itu ada di Gorontalo dan juga biasa kita setiap minggu itu mengadakan kalau di Kabupaten Bangga ya namanya Iya. itu onyok, tapi kalau bahasa bakunya papeda. Jadi itu Oh. kegiatan rutin yang harus kita lakukan dengan teman-teman IMIKB. Dan untuk lebih ke organisasinya adalah saya merasa bahwa pengaruh di IMIKB mengajarkan saya bagaimana berorganisasi, bagaimana saya juga menjadi seorang pemimpin, dan juga pernah menjabat di IMIKB tahun kemarin, dan juga hal-hal yang berbau organisasi saya mendapatkan pertama di ruang IMIKB. Luar biasa memang IMIKB banyak pengaruh yang Iya. sangat besar terhadap baik Kak Ulan sendiri maupun Kak Gunawan. Nah, dari Kak Ulan dan Kak Gunawan bagaimana sih peran IMIKB sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar masyarakat endemik di Gorontalo? Bagaimana Kak? Oke, jadi mungkin kalau kita kerucutkan ya, salah satu contoh kecilnya itu adalah ada satu program kerja yang itu kita berbaur dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang ada di kompleks Lorong Kamboja. Kita biasa juga kerja bakti bersama mereka, terus juga ada beberapa perjalanan yang membersihkan rumah ibadah, entah itu agama Islam dan agama Kristen. Dan tentunya juga sebagai organisasi kita tidak lepas dari lingkungan masyarakat. Yang Iya. mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus berbaur. Iya, benar sekali. Nah, Kak Gunan, bagaimana interaksi masyarakat? Welcome nggak sih masyarakat Gorontalo terhadap IMIKB di Provinsi Gorontalo ini sendiri? Ya, jadi asik ya kalau di Gorontalo itu kalau Iya. menurut saya ya alhamdulillah sih karena dari sejak 3 tahun ini Mm-mm. bahasa yang saya gunakan itu alhamdulillah bisa terterima dan juga bahasanya mereka itu bisa saya terima dengan baik dan ya apa ya orang-orang Gorontalo itu saya rasa cukup luar biasa karena memang mereka itu orangnya welcome Hmm. jadi friendly begitu. Iya. Jadi selama Asik. Kak Gunawan dan Kak Ulan tinggal di Gorontalo ini fine-fine aja ya, nggak ada. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aman, aman. alhamdulillah sampai saat ini masyarakat Gorontalo yang welcome dengan pembawaan
mahasiswa dari IMIKB juga yang sangat-sangat ramah bersosialisasi dengan masyarakat setempat, akhirnya terjalinlah hubungan yang harmonis baik antara IMIKB sendiri maupun warga lokal Gorontalo. Nah, kemudian Kak, selama hampir 27 tahun Iya, IMIKB sudah ada di Gorontalo, apa sih kalau bisa dijelaskan kepada Sobat Poter, apa sih peraihan terbesar selama IMIKB berkiprah di daerah Gorontalo? Mungkin sedikit ya Iya, dari saya nanti iya akan Kak Ulan. ditambahkan oleh ketua kita. Sejauh ini banyak capaian dari IMIKB itu sendiri untuk mahasiswa Kabupaten Bangga yang kuliah di Gorontalo, entah itu di kampus UNG, IAIN, dan sebagainya. Kami setiap tahun itu Mm-mm. mengadakan bimbingan belajar. Jadi ketika teman-teman yang dari Kabupaten Bangga yang mengikuti ujian, misalnya ujian seleksi nih untuk mendaftar Mm. di kampus, kami menyediakan ruang untuk teman-teman bisa bimbingan belajar. Artinya sebelum mengikuti ujian tes, teman-teman sudah dibekali dengan bimbingan belajarnya, entah itu dari mungkin mata pelajarannya dan lain Mm. sebagainya. Capaian juga bahwa IMIKB juga mampu menampung segala aspirasi masuk Kabupaten Banggai Mm. untuk dibawa ke daerah Kabupaten Banggai dengan kerjasama antara IMIKB dengan pemerintah daerah. Nah, kami menginformasikan juga bahwasanya organisasi kami ini adalah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah daerah. Jadi tidak serta-merta organisasi yang hanya terdiri begitu saja, Iya. tetapi kami memang dinaungi oleh pemerintah daerah, khususnya Bupati Banggai, Bupati Kabupaten Banggai. Dan juga banyaklah capaian-capaian kalau misalnya ditanyakan ya kepada IMIKB, dan juga biasa juga kita setiap tahun menjemput teman-teman di pelabuhan Mm. pelabuhan kapal untuk bisa sama-sama di asrama kita tercinta. Hmm. Dari Kak Gunawan ada yang mau ditambahkan nggak? ya kalau capaian, Mm. capaian daripada organisasi untuk yang saat ini dan yang saya rasakan ya, ya MIKB sekarang sudah mulai apa ya namanya, banyak menggunakan cara kolaborasi dengan berbagai macam paguyuban, mulai itu dia dari intrakampus maupun di ekstra kampus. Nah, kolaborasi kita itu kayak kemarin ya, kita buat kolaborasi bersama dengan teman-teman paguyuban di Gorontalo. Mm. Nah, mereka buat karnaval pemuda. Dan di situ kita dinaungi, bukan dinaungi ya, kayak seperti dikoordinasikan dalam satu wadah yang memang besar, Mm. ya itu namanya FKP. Apa Nah, tuh di FKP? sana ya Forum Koordinasi Pemuda. Ah. Kita di situ tergabung di dalam, yang mana ya saya rasa di situ jadi sebuah apa ya, capaian yang luar biasa sih, karena kita bisa punya jaringan besar di Gorontalo, Mm. dari berbagai macam organisasi kita dikumpulkan di situ. Dan apa ya, sudah banyak juga kegiatan yang kita buat bersama. Jadi dari penyampaian Kak Bulan baik, baik Kak Gunawan tadi, seperti ini emang IMKB ini memang organisasi yang sangat terjamin ya bagi Ya, setiap kader-kader yang mau mendaftar ataupun mau bergabung dengan IMKB. IMKB ini perlu diketahui sudah dinaungi oleh pemerintah Daerah. daerah. daerah, juga sudah sangat kompeten, berpengalaman, baru orang-orang yang di dalamnya juga orang-orang yang luar biasa. Nah, pasti bagaimana peminat setiap tahun untuk kader baru di IMIKB sendiri itu bagaimana antusias mahasiswa baru ataupun kader-kader baru untuk join di organisasi IMIKB sendiri, Kak. Bagaimana? Jadi untuk teman-teman mahasiswa Kabupaten Bangga yang ingin join, jadi kita setiap tahunnya tuh buka pengkaderan namanya Mapaba, kedua gelombang, dan alhamdulillah tahun kemarin dan tahun ini juga sekitar 40-an kader. Luar biasa ya, Iya, Kak. 40 itu di kader 2 kali. iya di dua kali, dua gelombang, Dua gelombang. gelombang satu, gelombang dua. Antusiasnya gimana tuh mahasiswa kader baru? Antusiasnya semangat sih, mereka ingin tahu bahwa IMIKB ini apa sih, apa sih pentingnya ketika mereka masuk di IMIKB, dan alhamdulillah
setelah mereka tercover dan rekrut di IMIKB, mereka juga merasakan dampak positifnya. Gitu. Nah, Kak Gunawan nih, sekarang Kak Gunawan ada menjabat sebagai posisi yang krusial, yakni Ya, ya, ya. sebagai ketua dari organisasi IMIKB sendiri. Nah, Kak Gunawan ada nggak program ke depan atau proyek ini yang rancangan untuk masa depan untuk membuat kiprah IMIKB sendiri makin luar biasa? Oke, baik. Eh, jadi kedepannya ini kan Mm-mm. kita punya program kerja di tahun depan itu diawali dengan sosialisasi Mm-mm. Sosialisasi. Waste to School. Jadi kita akan coba sosialisasi lagi di sekolah-sekolah dari daerah. Mm. Jadi memang itu kegiatan kita per tahun ya. Mm. Dan setelah kita laksanakan kegiatan itu, Mm. dia di setiap tahunnya kita ubah polanya. Jadi tidak per tahunnya kita buat sama sistemnya. Mm. Jadi setelah daripada sosialisasi tadi kita buat milad. Jadi tahun depan IMIKB sudah yang ke 28 tahun. 28 tahun luar biasa. 28 tahun. Ya, Dan alhamdulillah sampai saat ini IMIKB terus ya. bercitra baik di masyarakat maupun kader-kadernya. Nah Kak, kalau boleh tahu nggak sekarang kader bukan anggota aktif nih yang sekarang yang ada di ikatan itu di IMIKB sendiri ada berapa orang? Kalau kita hitung dari di luar dari pengurusnya satu kali sekalian dengan teman-teman pengurus ya, Iya. itu sekitaran 60-an yang masih aktif, Hmm. yang tentunya ada ini ya pergantian atau regenerasi. Iya, Jadi yang regenerasi. lainnya udah wisuda, Mm-mm. udah jenjang karirnya udah lebih dari itu, maka yang sekarang itu sekitar 60-an. Kalian dengan teman-teman pengurusnya sama senior-senior yang masih ada di Gorontalo. Dengan jumlah anggota yang 60 anggota nih yang sekaligus dengan pengurusnya, bagaimana cara Kak untuk menciptakan keharmonisan antar anggota pengurus supaya IMIKB ini tetap kompak dan terus melanjutkan sampai ke tahun-tahun sampai kapanpun itu. Dari Kak Gunawan sendiri gimana nih? Oh ya. Jadi kalau dari saya sendiri, Iya. jadi secara tidak langsung ya, Mm-mm. rasa nilai-nilai kekeluargaan itu secara tidak sadar mereka itu yang tergabung. Rasa kekeluargaan mereka itu sangat kuat. Bahkan sampai detik ini pun teman-teman yang ya walaupun memang sudah banyak yang ini kan sudah bulan Desember, akhir bulan, awal untuk tahun baru ya kan, banyak yang pulang kampung. Nah, tapi kita yang ada di sekret di asrama sekarang, ya alhamdulillah sih kita masih tetap menjaga keharmonisan kita, Bro. Karena di IMIKB punya asas yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Luar biasa ini IMIKB memang organisasi paguyuban yang recommended untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau kader-kader baru yang asal dari Kabupaten Banggai. Nah, kita ketahui bersama nih Kak, kalau di Sulawesi Tengah ya itu provinsinya, Sulawesi Tengah sendiri kalau tidak salah Banggai itu katanya ada 3 bersaudara. Nah, bagaimana tuh setiap dari tiga Banggai bersaudara ini kan ada paguyubannya masing-masing. Gimana hubungan dari antar paguyuban di 3 Banggai bersaudara itu sendiri Kak? Jadi kalau bicara mengenai hubungan, alhamdulillah sampai dengan sekarang juga kami dari Paguyuban Tiga Banggai baik-baik saja, malah kita lebih akrab karena ada beberapa program kerja yang namanya itu Babasal. Apa tuh? Forum Babasal, Banggai Balantak Saluan. Jadi itu adalah suku yang ada di Kabupaten Banggai. Yaitu di Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, sama Kabupaten Banggai. Nah, banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasikan dengan Forum Tiga Banggai ini. Dan tentunya juga kalau dibilang satu circle ya, karena dari Kabupaten Banggai sama-sama. Jadi ketemu lagi di daerah, ketemu lagi di Gorontalo. Jadi hubungan
pendekatan emosional tuh makin erat gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya kita ketemu dari mana, dari Banggai Laut, oh kita saudara Oh, gitu gitu. sih. Jadi tetap harmonis, Iya, tetap baik harmonis. antara walaupun masing-masing paguyuban, tapi hubungannya tetap harmonis, baik antara tiga Banggai bersaudara Iya, itu. Luar biasa sih ini. Dari IMIKB sendiri memang sangat menjalin hubungan, memang Ya, benar itu nah ya asasnya, bahwa wajib sih. asasnya adalah kekeluargaan. ya, Luar biasa. Nah, jelas. gimana nih kalau untuk dari Kak Wulan dan Kak uh, Gunawan sendiri, bisa dikasih tahu sama Sobat Poter apa sih benefit paling luar biasa kalau join dengan uh, paguyuban IMIKB? Dari Kak Wulan, silahkan. Oke, tentunya IMIKB ini adalah organisasi kedaerahan teman-teman. Ketika ada di kota Gorontalo atau ada di provinsi Gorontalo, teman-teman masuk di IMIKB, teman-teman akan ketemu kita, keluarga, bagian dari kita semua, yaitu mahasiswa Kabupaten Banggai. Teman-teman jangan lupa join karena banyak sekali dampak-dampak positif, banyak ruang belajar yang kita sediakan di IMIKB, dan itu tentunya akan meningkatkan kapasitas teman-teman sebagai mahasiswa Kabupaten Banggai untuk kemudian menjadi distribusi anak daerah. Luar biasa. Dari Kak Gunawan untuk sebagai penguatnya lagi apa tuh? Oke, baik. Jadi eh kalau dari saya sendiri, teman-teman, eh, adik-adik yang nantinya akan mau melanjutkan studi, Mm-mm. yang ketika mau melanjutkan di Gorontalo, teman-teman jangan apa ya, jangan ragu lagi, karena Hmm. IMIKB ini menyediakan segala bentuk apa yang diingini oleh teman-teman atau adik-adik yang berasal dari daerah itu sendiri. Apapun kesulitannya kita akan coba bantu, Hmm. dan itu akan menjadi tanggung jawab kita karena di sini kita yang akan menjadi keluarga mereka kedua setelah Hmm. mereka keluar dari rumah mereka. Jadi yang jelas bahwasanya adik-adik yang coba nanti masuk di IMKB, kami akan menyediakan segala bentuk apapun yang mereka ingini, yang Benar. itu bisa menjadi apa ya, capaian mereka ketika mereka ada di Gorontalo. Jadi ini untuk Sobat Potter yang dari Kepulauan Banggai terkhususnya. Jadi kalau misalnya ada keinginan, ada minat mau lanjut studi di Gorontalo, sudah nggak perlu lagi pano atau was-was karena Ya, ada organisasi MIKB yang Iya, siap membantu, menjemput dari menjemput. pelabuhan sampai Masya memberikan Allah. bimbel. Luar biasa sekali MIKB ini. Nah, dari Kak Gunawan maupun Kak Aulan, ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman Sobat Potter kami? Dipersilahkan. Kalau pesan dan kesan ya Iya. terhadap sahabat Potter, eh, berikan yang terbaik di organisasi kalian karena sejauh ini saya merasakan banyak sekali dampak positifnya sampai berada di tahun 2023 ini, dan alhamdulillah juga banyak juga ruang yang saya dapat di organisasi. Dan teman-teman juga jangan tanyakan eh, seberapa seberapa apa yang kita berikan kepada organisasi, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan ketika kita menjadi bagian dari organisasi tersebut. Luar biasa. Dari Kak Gunawan sekarang. Gimana? oke. Kalau dari saya rasa ya, teman-teman harus bisa sadar bahwasanya organisasi ini dia sangat-sangatlah penting. Hmm. Apalagi organisasi kedaerahan Iya. yang itu menjadi rumah pertama mereka di tempat mereka melanjutkan studinya, Hmm. misal di Gorontalo. Itu akan menjadi apa ya, nuansa yang sangat luar biasa karena saya rasa dan yang itu saya rasakan gitu. Hmm. Ini yang terbukti dari Kak Ya, Gunawan Iya, sendiri. terbukti. Bukan hanya sekedar celoteh kata-kata ya. doang, tapi memang ini yang terjadi baik pada Kak Wulan maupun kepada Kak Gunawan. Ya, ya. Jadi apa ya, saya hanya titip satu saja bahwasanya sebenarnya hidup yang tidak dipertaruhkan itu maka tidak akan pernah dimenangkan. Gile Itu sih keren. kalau dari saya. Oke. Jadi teman-teman, hidup ini memang harus kita jalani karena apapun banyak banyak
seberapa banyak pun rintangan harus tetap kita coba lewati dengan berbagai macam cara. Dan teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik yang nantinya akan menjadi mahasiswa tahun depan, ya kalau boleh dari Kabupaten Banggai harus join, tidak boleh Wajib tidak. sih ini Wajib. Kak, wajib join karena nggak ada minus sama sekali dengan IMIKB, malah dapat benefit yang luar biasa yang sangat banyak. Jadi bisa merasa rasa apa kampung halaman, padahal di Tanah Rantau. di tanah rantau, benar sekali Kak. Gak kerasa ya Sobat Potter, kita sudah bincang-bincang seru baik dengan Kak Bulan dan Kak Gunawan. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Rahayu Usman dalam acara program Potter Podcast Elementer. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.